Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang hasil review jurnal dalam pembuatan proposal dengan judul analisis efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi methylprednisolon pada pasien rawat jalan rheumatoid arthritis di salah satu rumah sakit di Bandung. Kali ini penjelasan akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan anggota 1 ada Dimas Satria dengan NIM D1A23024, kemudian ada M. Rizky Aulia dengan NIM D1A2305152, kemudian ada Prabowo Hadi dengan NIM D1A23002, lalu ada Ranti Anggraini dengan NIM D1A2301103, lalu ada Ria Endah yaitu dengan saya sendiri dengan NIM D1A230 074, lalu ada Sri Rahayu dengan NIM D1A2200201. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dari rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau RA adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan peradangan sendi yang berulang. Tujuan pengobatan rheumatoid arthritis adalah untuk mengurangi tingkat kerusakan, demorfitas, dan perubahan bentuk sendi yang dapat menyebabkan cacat atau kematian dini. Nah, untuk penyakit ini harus segera diobati dengan obat imunodulator karena perjalanan penyakit kronis dan aman dalam jangka panjang. Kemudian penyakit ini dapat ditunda dengan antirematik pemodifikasi penyakit atau DMARDS seperti methotrexate, sulfasalazin, dan hidroksikloroquine. Nah, sangat sulit untuk memilih obat rheumatoid arthritis yang efektif, efisien, aman, dan tidak memiliki efek samping pada pasien rheumatoid arthritis. Berbagai faktor termasuk kualitas dan biaya harus dipertimbangkan saat memilih pengobatan ini. Kemudian, pada penelitian mengenai efektivitas obat DMARDS menggunakan DAS28 menunjukkan bahwa meskipun banyak pasien yang menerima methylprednisolon baik sebagai terapi tunggal maupun dalam kombinasi dengan DMARD lain, methotrexate tetap menjadi pilihan yang paling efektif untuk mencegah remisi dan mengurangi efek samping. Nah, studi lain ini juga menyatakan bahwa pasien rheumatoid arthritis memerlukan kepatuhan terhadap terapi methotrexate untuk mencapai remisi dengan efektivitasnya diukur melalui DAS28. Nah, farmakoekonomi sebagai cabang ilmu ekonomi kesehatan berfokus pada perbandingan antara biaya dan manfaat atau intervensi dengan alternatif serupa. Kemudian analisis ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi pasien, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, terutama dalam konteks sumber daya yang terbatas, sehingga menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pendahuluan, analisis efektivitas biaya CEI adalah salah satu bentuk evaluasi ekonomi yang paling banyak digunakan secara global. Studi CEI pada pasien RA telah dilakukan di beberapa negara seperti Kanada, Belanda, Kanada Inggris, Amerika Serikat, Thailand, dan Jerman. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penggunaan DMARD tradisional lebih hemat biaya dibandingkan penggunaan DMARD biologis. Hingga saat ini masih sangat sedikit. Mengenai CEI, penggunaan methylprednisolon saja atau dikombinasikan dengan obat DMARD untuk mencegah kekambuhan pada pasien rheumatoid arthritis. Berdasarkan latar belakang dan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan biaya penggunaan obat methylprednisolon alternatif yang paling hemat biaya untuk pemberian rheumatoid arthritis. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran terapi kombinasi methylprednisolon dengan pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit Bandung. Yang kedua, berapa rata-rata biaya medikal langsung direct medical cost pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang ketiga, berapa nilai average cost effectiveness ratio ASEL increment cost effectiveness ratio ICER kombinasi methylprednisolon yang cost efektivitas pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung.
Apa kombinasi metronidazole yang efektivitas pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di rumah sakit salah satu di Bandung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui gambaran terapi kombinasi methylprednisolone pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang kedua, mengetahui rata-rata biaya medik langsung atau direct medical cost pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang ketiga, mengetahui nilai Acer dan Icer kombinasi methylprednisolone yang cost efektif pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Yang keempat, mengetahui terapi kombinasi methylprednisolone yang cost efektif pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk rumah sakit menjadi bukti ilmiah sebagai masukan dalam mempertimbangkan penggunaan kombinasi terapi methylprednisolone pada pasien rheumatoid arthritis rawat jalan melalui analisis biaya pengobatan terapi yang harus dibayar pasien. Yang kedua, untuk tenaga kesehatan sebagai kajian farmakoekonomi dalam memilih obat dengan rasional yang tidak hanya mempertimbangkan pemilihan obat berdasarkan efek terapinya, melainkan juga harus mempertimbangkan dari segi ekonomi pasien. Kemudian untuk institusi pendidikannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Pada penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif yang bersifat retrospektif berdasarkan perspektif rumah sakit. Dengan desain cross-seksional, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil pada periode bulan Januari hingga Desember 2023. Penggunaan desain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas biaya terapi pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung, periodenya hingga dari Januari hingga Desember 2023. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2022. Pada penelitian ini, populasi diambil berdasarkan seluruh rekam medik pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung dengan periode bulan Januari hingga Desember 2023. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah rekam medik pasien rheumatoid arthritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung, periodenya di Januari 2023 hingga Desember 2023 yang memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan suatu sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang bertujuan untuk memperoleh suatu sampling yang memiliki karakteristik sesuai dengan yang dikehendaki. Kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi, ada beberapa antara lain data rekam medis pasien yang dinyatakan dewasa antara 18 sampai dengan 60 tahun. Kemudian data rekam medis pasien yang mendapat terapi kombinasi methylprednisolone dengan DMARD. Kemudian ada data rekam medis yang melakukan pengobatan minimal untuk 3 bulan. Terakhir ada data rekam medis pasien dengan nilai DAS 8 lebih dari 2,6. Untuk eksklusi, ada data rekam medis pasien yang tidak lengkap atau hilang, meliputi data antara lain nomor rekam medis, kesehatan, tanggal masuk dan keluar rumah sakit, identitas seperti nama, jenis kelamin, dan usia, biaya medis langsung, biaya kunjungan dokter, biaya pengobatan, laboratorium, dan total pembayaran berdasarkan perspektif rumah sakit. Kemudian ada data rekam medis pasien yang tidak menerima terapi rheumatoid arthritis. Kemudian ada variabel penelitian, ada variabel independen dan juga variabel dependent. Variabel independen atau disebut juga variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab. Pada penelitian ini, variabel independennya merupakan penggunaan jenis terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien reumatoid artritis rawat jalan di salah satu rumah sakit Kota Bandung periode Januari sampai Desember 2023. Untuk variabel dependennya atau juga variabel terikat pada penelitian ini adalah biaya dari efektivitas penggunaan terapi kombinasi prednisolon pada pasien reumatoid artritis rawat jalan di salah satu rumah sakit Kota Bandung periode Januari hingga Desember 2023. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melalui sumber informasi salah satu rumah sakit di Bandung diketahui jumlah serta nomor rekam medik kesehatan pasien reumatoid artritis dengan terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMA-RDS. Materi yang diteliti adalah studi analisis biaya penggunaan kombinasi metilprednisolon. Kemudian yang kedua, pencatatan data ke dalam lembar pengumpulan data LPD meliputi nomor rekam medik kesehatan dan tanggal kunjungan rumah sakit, identitas pasien seperti nama, jenis kelamin, dan usia. Kemudian terapi kombinasi metilprednisolon dengan golongan disease modifying arithmetic drugs DMARD yang digunakan seperti nama dan dosis obat yang digunakan. Biaya pelayanan kesehatan dan terapi kombinasi metilprednisolon yang digunakan. Berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Analisis yang digunakan untuk menghitung biaya terapi kombinasi metilprednisolon pada pasien rawat jalan reumatoid artritis di salah satu rumah sakit di Bandung periode Januari hingga Desember 2023 meliputi yang pertama adalah data demografi pasien terdiri dari nama, jenis kelamin, dan usia. Kemudian yang kedua, efektivitas terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMARD meliputi turunannya nilai skor DAS28 pasien sebagai parameter tercapainya target terapi. Yang ketiga, perhitungan biaya rata-rata total dari penggunaan terapi kombinasi metilprednisolon dengan DMARD yang diberikan kepada pasien reumatoid artritis. Yang keempat, perhitungan direct medical cost, biaya medik langsung meliputi biaya kunjungan dokter, biaya pengobatan, dan biaya laboratorium. Selanjutnya yang kelima yaitu perhitungan average cost effectiveness ratio atau ASER dengan rumus ASER sama dengan cost per efektivitas. Yang keenam, perhitungan incremental cost effectiveness ratio atau ICER dengan rumus ASER sama dengan cost obat A dikurangi cost obat B per efektivitas obat A dikurangi efektivitas obat B. Kemudian yang ketujuh, uji Kruskal-Walsh. Kruskal-Walsh one-way analysis of variance by rank dilakukan guna mengetahui adanya perbedaan yang bermakna atau tidak bermakna pada rata-rata biaya medik langsung pada pengobatan penyakit reumatoid artritis rawat jalan di salah satu rumah sakit di Bandung periode Januari sampai Desember 2023.